Selamat pagi para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Hari ini Rama Channel akan membahas khusus tentang apa yang terjadi di tahun 1478 yang dikenal dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Majapahit yang begitu besar, yang mempunyai wilayah dan pengaruh yang sangat besar, yang menjadi pusat pegangan antara musafir-musafir dari India maupun dari Cina. Sebagai kerajaan kemaharajaan yang diakui oleh pemimpin-pemimpin dari negeri lain, dari negeri Cina maupun negeri-negeri tetangga lainnya. Mempunyai akar namun secara perlahan juga mulai runtuh, dan ini akan kita bahas berdasarkan apa yang tercatat di dalam kitab para raton, di dalam babat Tanah Jawi ataupun kronik Cina dari kuil Sampokong dan dari prasasti Jiu. Apa sebenarnya yang terjadi di tahun 1478 Masehi? Sirno Ilang Kertaning Bumi. Kitab para raton maupun babat Tanah Jawi mencatat bahwa pada tahun 1474 Prabu Kertabumi atau yang dikenal dengan Brawijaya V mendapuk sebagai seorang raja di kerajaan Majapahit. Beliau yang dikenal dengan sebutan Brawijaya V. Beliau memerintah sampai di tahun 1478, sampai saat di mana Chandra Sangkala tentang Sirno Ilang Kertaning Bumi itu menjadi cerita sampai sekarang. Sirno Ilang Kertaning Bumi. Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi, Raja Majapahit saat itu tidak menyangka mendapat serangan dari Demak Bintoro. Para raton, babat Tanah Jawi dan catatan yang ada dalam kronik Cina Sampokong menyatakan hal tersebut. Sirno Ilang Kertaning Bumi yang dianggap sebagai hancurnya Majapahit dan hilangnya Majapahit dari bumi persada. Majapahit diserang secara tiba-tiba oleh kerajaan Demak Bintoro, di mana Demak Bintoro adalah salah satu kabupaten yang dipimpin oleh anak beliau, Raden Fatah atau Panembahan Jimbun adalah anak dari Prabu Brawijaya. Perang yang dikenal dengan nama Perang Sudarma Wisita, perang seorang anak melawan bapak. Kronik Cina mencatat bahwa setelah wafatnya Sunan Ampel, Jinbun melawan Kung Tabumi pada tahun 1478. Kung Tabumi ini adalah Prabu Kertabumi, Brawijaya V. Majapahit dikalahkan, Kertabumi ditangkap, Majapahit runtuh, dan Jinbun kemudian mengangkat seorang warga Cina
sebagai Adipati Majapahit yang bernama Yo Laenghua. Bagaimana dengan prasasti Jiyu? Tercatat di dalam prasasti Jiyu, Prabu Girindra Wardana Dihranawidjaya berhasil mengalahkan Prabu Kertabumi Brawijaya V dan memindahkan ibu kota kerajaan Majapahit dari Trowulan menuju Daha Kediri. Girindra Wardana Dihranawidjaya adalah anak dari Sangga Wikrama Wardana atau Peri Pandan Alas yang dikenal dengan sebutan Brawijaya IV. Dia merasa lebih berhak sebagai penerus dari kerajaan Majapahit, sehingga dia menyerang kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Kertabumi yang dikenal dengan Brawijaya V. Trowulan diduduki dan Kertabumi dikalahkan. Istana Majapahit di Trowulan kemudian dipindahkan ke Kediri Daha. Raja Girindra Wardana Dihranawidjaya mulai memerintah Majapahit sebagai Brawijaya ke-6 sejak tahun 1478 Masehi sampai dengan 1498 Masehi. Dalam sejarah dicatat bahwa Prabu Girindra Wardana Dihranawidjaya memerintah dari Kediri dari tahun 1478 sampai 1498. Dan pada tahun 1498, Girindra Wardana Dihranawidjaya digulingkan oleh patihnya, yaitu Patih Udara. Selanjutnya Majapahit diperintah dan dipimpin oleh Patih Udara dengan sebutan Brawijaya ke-7. Pada tahun 1517, Patih Udara bekerja sama dengan Portugis. Hal ini membuat kerajaan Demak Bintoro tidak suka dan akhirnya melakukan penyerangan kepada Majapahit yang ada di Daha. Majapahit saat itu dapat dikalahkan dan sejak saat itu Majapahit menjadi bawahan daripada Demak. Ada 2 kali perang lanjutan, yaitu pada tahun 1524 yang dimenangkan oleh Majapahit dan perang terakhir di tahun 1527 di mana Majapahit diserang habis-habisan oleh Demak dan Majapahit hilang atau hancur. Disinilah akhir dari Majapahit. Inilah dua sisi yang berbeda yang tercatat di dalam catatan-catatan sejarah. Kedua sisi mempunyai sisi lebih dan sisi kurang. Tapi inilah yang tercatat yang menyatakan bagaimana Majapahit di tahun 1478. Ada yang menyatakan bahwa itulah akhir dari Majapahit. Tapi ada juga catatan yang menyatakan di tahun 1527 lah akhir dari Majapahit. Mengikuti jejak para leluhur agar kita tahu kebenaran sejarah kita. Karena mengetahui sejarah, kita mengetahui budaya yang akan menjadi karakter bangsa kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga akan sejarah.
Wassalam.